Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Dwi Safitri dari kelas 12 IPA 5 nomor absen 31. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal penutup dan jurnal pembalik. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu jurnal penutup. Jurnal penutup adalah ayat jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi yang bertujuan untuk menutup atau menolkan semua akun nominal, pref, dan akun laba atau rugi. Akun nominal itu ada dua, yaitu pendapatan dan beban. Nah, bagaimana cara menutup akun nominal? Untuk menutup akun nominal, di mana akun nominal tadi kan ada dua. Yang pertama terlebih dahulu yaitu pendapatan. Maka untuk menutup pendapatan kan bersaldo di kredit. Berarti kalau kita menolkan atau menutup, maka yang dikredit akan berpindah ke debit. Nah, bagaimana caranya? Caranya yaitu tutup akun pendapatan dengan cara mendebit akun pendapatan dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi sebesar saldo pendapatan. Berarti akun pendapatan tadi supaya dia nol maka kita pindahkan ke debit dengan mengkreditkan ikhtisar laba rugi. Kemudian akun nominal yang kedua yaitu beban. Beban ini bersaldo normalnya di debit. Nah, bagaimana cara menutupnya? Berarti untuk menutup beban ini dia di debit, maka kita pindahkan ke kredit. Maka caranya adalah tutup akun beban dengan cara mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkreditkan akun beban sebesar saldo beban. Nah, berarti beban di debit dipindahkan ke kredit. Tadi kan pendapatan di kredit, pindahkan ke debit. Itu adalah jurnal penutup. Nah, yang selanjutnya kita akan menutup atau menolkan akun pref. Bagaimana menutup akun pref? Berarti akun pref kan besar normal di debit, yaitu dengan cara tutup akun pref dengan cara mendebitkan akun modal dan mengkreditkan akun pref sebesar saldo pref. Jadi, kalau jurnal penutup ini saldo normalnya kita pindahkan, ya kalau dia di debit, maka kita pindahkan ke kredit atau sebaliknya. Sekarang kita menutup laba atau rugi. Nah, dalam konteks ini kan untuk menutup laba atau rugi, apabila dia laba, maka debit akun ikhtisar laba atau rugi dan kredit akun modal sebesar saldo labanya. Tetapi apabila dia rugi, maka debitkan akun modal dan kreditkan akun ikhtisar laba atau rugi sebesar saldo ruginya. Jadi seperti ini kan kebalikannya dari saldo laba tadi. Maka kesimpulannya kalau jurnal penutup untuk laba, ikhtisar laba atau rugi di debit, modal di kredit. Kalau jurnal penutup untuk rugi, modalnya di debit, ikhtisar laba ruginya di kredit. Nah, jadi yang ditutup itu tadi ada pendapatan atau nominal beban, pref, dan laba atau rugi. Lalu kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah ayat jurnal yang dibuat untuk membalik ayat jurnal penyesuaian tertentu yang dibuat pada periode sebelumnya. Artinya begini, jadi jurnal pembalik ini cara membuatnya adalah dengan cara membalik jurnal penyesuaian di periode yang diselesaikan di tahun sebelumnya. Karena jurnal pembalik ini dicatat di awal periode, jadi dia pembalik jurnal penyesuaian. Tetapi tidak semua akun yang dapat dibalik, hanya beberapa akun saja. Kemudian tujuannya itu adalah untuk mempermudah pencatatan transaksi pada awal periode berikutnya
yaitu transaksi yang berhubungan dengan jurnal penyesuaian. Nah, akun apa saja jurnal penyesuaian yang butuh jurnal pembalik? Ini dia akun-akun yang memerlukan jurnal pembalik. Yang pertama, itu untuk perlengkapan. Tapi kan perlengkapan ada dua pencatatan. Yang pertama sebagai harta dan yang kedua sebagai beban. Maka yang dibalik itu adalah untuk akun perlengkapan yang dicatat sebagai beban. Kan kalau jurnal penyesuaian perlengkapan di debit, beban perlengkapan di kredit, sejumlah yang tersisa atau yang belum terpakai. Nah, ini jurnal penyesuaiannya, maka jurnal pembaliknya nanti beban perlengkapan di debit, perlengkapan di kredit. Contohnya adalah di PowerPoint berikut, yaitu perlengkapan di debit, beban perlengkapan di kredit, sejumlah yang belum terpakai. Lalu jurnal pembaliknya yaitu beban di debit, perlengkapan di kredit, itu adalah jurnal pembaliknya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk yang berikutnya, yaitu untuk yang kedua dia akan membalik untuk beban dibayar di muka, tetapi yang dicatat sebagai beban atau yang diakui sebagai beban. Kan ada dua nih jalur penyesuaian. Yang pertama sebagai harta dan yang kedua sebagai beban. Maka jurnal penyesuaiannya yang membutuhkan jurnal pembalik itu adalah beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban atau metode ikhtisar laba rugi. Penyesuaiannya seperti ini. Titik-titik dibayar di muka debit, beban titik-titik kredit, sejumlah yang tersisa. Maka jurnal pembaliknya adalah sebagai berikut. Beban titik-titik debit, titik-titik dibayar di muka kredit. Untuk akun yang berikutnya itu yaitu beban yang masih harus dibayar. Nah, ini juga memerlukan jurnal pembalik. Namun sebelum kita balik, kita buat dulu jurnal penyesuaiannya. Penyesuaiannya adalah sebagai berikut. Beban titik-titik debit, utang titik-titik kredit, sejumlah yang masih harus dibayar. Karena kalau ada kata-kata masih harus dibayar, berarti itu utang. Bagaimana cara membaliknya? Tinggal balikan saja. Utang titik-titik debit, beban titik-titik kredit. Nah, udah 3 kan? Yang pertama, perlengkapan dicatat sebagai beban. Yang kedua, beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban. Dan yang ketiga, beban yang masih harus dibayar. Yang selanjutnya itu adalah pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka ada 2 catatan, sebagai hutang dan sebagai pendapatan. Nah, yang dibalik itu adalah pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan. Nah, ini yang kita balikan. Bagaimana cara membuat jurnal pembaliknya? Maka kita buat dulu jurnal penyesuaiannya, yaitu pendapatan titik-titik di debit, titik-titik diterima di muka kredit. Maka bagaimana membuat jurnal pembaliknya? Tinggal balikan saja akun dan angkanya. Berarti jurnal pembaliknya adalah diterima di muka titik-titik diterima di muka debit, pendapatan titik-titik kredit. Tanggalnya selalu tanggal 1 atau awal periode, yaitu 1 Januari. Yang terakhir itu kita akan membalik untuk akun pendapatan yang masih harus diterima atau piutang. Nah, jurnal penyesuaiannya bagaimana? Jurnal penyesuaiannya adalah piutang titik-titik di debit, pendapatan titik-titik di kredit, sejumlah yang masih harus diterima. Nah, yang dibalik itu yang ini berarti pendapatan titik-titik di debit, piutang titik-titik di kredit. Udah selesai kan?
Berarti ada 5 akun ya. Yang pertama, perlengkapan yang dicatat sebagai beban. Yang kedua, untuk beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban. Yang ketiga, untuk beban yang masih harus dibayar seperti beban gaji, hutang gaji. Dan yang keempat, pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan. Dan yang kelima, pendapatan yang masih harus diterima. Sekian video presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.